Jelang dimulainya masa kampanye terbuka, KPUD Pekalongan gelar press conference bertempat di Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, terkait kesiapan pelaksanaan pemilu 2024. Pemirsa, saat ini KPUD Kabupaten Pekalongan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada pemilih pemula. Mungkin untuk target partisipasi di pemilu 2024 di Kabupaten Pekalongan berapa persen itu? Untuk targetnya untuk pemilu 2024 itu adalah 80%. Itu memang target dari KPU RI ya. Itu target minimalnya. Semoga kita bisa melampaui karena pengalaman di tahun 2019 kita target di 77,5 dan bisa mendapatkan itu. Semoga bisa dengan adanya sosialisasi yang masif. Untuk pemilih pemula rata-rata di Kabupaten Pekalongan bagaimana Bu saat ini Bu? Untuk pemilih pemula kita kan datang ke kampus dan ini ya untuk ini sih bagus ya sambutannya, terutama untuk program di SMA itu kan ada yang namanya P5, program tentang karakter Pancasila itu. Semoga dengan itu semakin membuat nanti pemula ini untuk sadar bahwa pemilu itu sangat penting dan mereka tidak lagi acuh soal pemilu. Dan mereka kemudian bisa ikut partisipasi seperti itulah, bisa datang untuk memilih. Untuk logistik Bu, partisipasi untuk yang pemilih itu berapa persen? Untuk pemilihnya pemula itu kita kalau di angka sekitar untuk pemula 20%. 20% dari jumlah pemilihnya 734,636. Bu, untuk saat ini logistik yang sudah diterima di gudang KPU apa aja nih Bu? Atau yang sudah diterima di gudang KPU itu ada bilik, tinta, ATK itu berarti pulpen dan sebagainya, terus tanda pengenal sama bantalan dan alat coblosnya. Berarti awal Januari karena kita Januari akhir karena percetakan untuk surat suaranya aja di awal Januari akhir. Ada yang musim udah mulai hujan, mungkin ada strategi khusus untuk distribusi nanti. Untuk distribusinya kita pakai kendaraan yang tertutup, jadi box ya, seperti pengalaman di tahun 2019 untuk distribusi kita kerjasama dengan pihak ketiga yang dimana kita minta untuk armadanya ini adalah box tertutup sehingga untuk menjamin bahwa logistiknya itu aman, tidak kena hujan. Kalau yang rawan banjir dan rawan bencana? Untuk rawan bencana ya seperti daerah utara ya kayak di Tirto, Wonokerto dan Siwalan ya, untuk kita antisipasinya memang ini sudah dimitigasi ya, karena memang ada tempat-tempat yang kita lihat di Februari kemarin ini kan semuanya terutama di daerah Jerusari ini kan terendam semua. Ini kita sudah nanti kerjasama dengan BPBD dan juga Polres lah, seperti Polsek. Ada TPS Apung Bu rencana Bu? Belum ini sih, kita masih mitigasi, tapi untuk rencana TPS Apung belum sampai di situ. Kita masih nyari tempat yang mungkin kita gunakan untuk jadi TPS biasa reguler. Cuman untuk tempat yang tinggi, untuk terutama di Jerusari yang agak susah. Mungkin ini ide yang bagus, nanti kita coba kaji lagi kalau memang perlu untuk TPS Apung ya. Akan disiapkan ya. Cuman anggarannya kita nggak tahu ini kalau TPS Apung kan. Daerah atas termasuk kalau daerah bencana alam. Kalau untuk daerah atas insya Allah aman sih ya, cuman untuk perjalanannya aja sih. Untuk daerah-daerah kayak Lebak Barang yang rawan longsor itu biasanya Lebak Barang ini kan paling di jalannya aja. Tapi untuk TPS-nya kita sudah mitigasi yang bahwa tempat-tempat yang aman, daerah-daerah yang aman, dan kita lebih banyak menggunakan fasilitas umum kayak sekolah, terus mungkin juga TPK ataupun balai desa. Nah ini kita masih pikirkan, biasanya kita ada untuk kemudian yang namanya biasanya apa mungkin selfie kayak gitu ya di TPS dan sebagainya, itu kita akan karena itu nanti di anggaran 2024. Tapi biasanya sih semoga ada untuk menambah minat pemula untuk datang. Itu ada simulasi pemilihan mungkin untuk pemilih pemula? Untuk simulasi ada, tapi biasanya kita tidak hanya untuk pemula-pemula ya. Jadi biasanya kalau untuk simulasi seperti TPS yang sesungguhnya, kita ambil salah satu TPS yang kita gunakan untuk simulasi full seperti ya dengan DPT-nya, termasuk KPPS-nya, petugasnya semua sama karena mereka yang nanti akan
bertugas dan kita akan mengundang yang lain sehingga mereka tahu. Jadi mungkin nanti teman-teman media bisa meliput sehingga bisa bawa ke yang lainnya gimana sih kemudian untuk nanti tata caranya ketika di DPS. Bu, kan sebentar lagi masa kampanye, Bu. Mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai tanggal berapa kampanye dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Bu, untuk masa kampanye itu. Oh iya, untuk kampanye ya kita tanggal 28 ya, kurang 3 hari lagi sudah masuk kampanye. Nah, untuk itu sih kita sudah alhamdulillah teman-teman dari teman-teman PPS, PPK untuk ikut sosialisasi ya untuk sosialisasi terutama tentang tanggal pemungutan suara yaitu 14 Februari 2024 yang dimana kita gembar-gemborkan karena tanggal 14 Februari itu hari dikenal sebagai hari kasih sayang, kita rubah menjadi hari kasih suara. Itu mungkin yang kita gembar-gemborkan di situ sehingga terutama yang muda-muda ini, yang pemula ini kan akhirnya ini kayaknya asik kan karena hari kasih sayang yang tidak melulu kemudian hanya kasih sayang, kita kemudian wujud kasih sayang kepada negara adalah kita kasih suara kita sebagai warga negara yang baik. Mungkin ada himbauan untuk admin grup Facebook atau sosmed yang lain. terus influencer Iya, kita lewat ketika ini ya kita kepada teman-teman dari segala lini untuk kemudian ikut mensosialisasikan, terutama ajakan untuk datang ke TPS pada 14 Februari 2024. Seperti itu sebagai wujud bahwa kedaulatan kita adalah di tangan rakyat dan rakyatlah yang kemudian memilih pemimpinnya. Dari Pekalongan, Handono Wari mengabarkan.